Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan ibu sekalian yang semoga selalu dalam keadaan lindungan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Tim request dari Pak Panitia, hari ini kita ngobrol santai saja, insyaallah kita selalu positif. Kita lanjut lagi di setelah lebaran ya. Nah, itu ngobrol tentang akhir Ramadan dan tentang hari raya Idul Fitri. Teman-teman sekalian, tentu kita semua tahu. Nah, gaya Nabi itu, nanti kita bahas masalah Ramadan secara umum aja. Gaya Nabi itu ketika Ramadan makin mendekati finish, itu ibadahnya makin kenceng. Berarti kayak ini, kayak maraton gitu ya, kayak lari, lomba lari gitu, udah dekat larinya di poli. Nah, makanya tradisi Nabi itu dan orang-orang soleh zaman dulu di 10 hari terakhir itu dipakai untuk itikaf. Bahkan ketika usia Nabi sudah menjelang finish di Ramadan terakhir, nah beliau nambah malah sampai 20 hari. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat penjelasan para ulama terkait hakikat Ramadan itu, Masya Allah banyak sekali ya. Misalnya seperti Imam At-Tahir bin Ashur rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir tafsir ya, ketika menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Nah, menguji ibadah Ramadan itu dengan ujian yang Masya Allah tinggi sekali. Dan kalau kita lihat kata demi kata pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu memang detail sekali ya. Nah, pertama-tama kan Allah hanya nyebut kita aja yang beriman. Kemudian Allah tidak mengatakan wajib alaikum asyam, telah wajib atas kalian puasa, tapi kutiba, kata kutiba. Kutiba itu maknanya banyak, bisa diartikan wajib juga. Nah, bisa diartikan ditetapkan, bisa diartikan ditulis. Nah, jadi seolah-olah Allah telah menetapkan kebaikan yang banyak untuk kita dengan adanya ibadah puasa sebagaimana Allah menetapkan pada umat-umat terdahulu. Dan mungkin ini tinggal sehari kita puasa, tinggal hari ini. Insya Allah ntar malam takbiran ya. Insya Allah pengumuman pemerintahnya begitu mungkin. Nah, ya kita udah sering dengar dari ustaz kita ya, bahwa hakikat puasa itu sebenarnya bukan pada menahan lapar dan dahaga. Itu cuman media aja, yaitu kita nuruti Allah Subhanahu wa taala.
untuk tidak melakukan hal-hal yang halal. Nah, ketika di siang Ramadan makan, minum, menggauli istri itu sesuatu yang halal. Kita meninggalkan itu untuk Allah. Itu hanya media latihan. Dan Allah bikin selama kurang lebih 1 bulan. Nah, sebenarnya inti dari itu yang kita tahu mengendalikan hawa nafsu sampai tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inti disyariatkannya ibadah puasa itu. Nah, dan kemudian kita latih dengan bakat ibadah. Teman-teman sekalian, sebenarnya sebagaimana Allah ngasih kesempatan kita setiap hari itu selalu dibukakan pintu-pintu kebaikan, kita tinggal mengambil atau tidak begitu. Itu demikian juga sebaliknya. Sebenarnya pintu-pintu dosa itu juga terbuka lebar ke kita setiap hari. Nah, misal entah jalur hibah, entah jalur maksiat yang lazim itu atau yang lain-lain, selalu begitu. Nah, kira-kira kita akan mencari aturan Allah atau tidak? Nah, dalam hal ini di antara pentingnya puasa. Rasulullah itu pernah nasihatin kita semuanya. Idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku larang kalian itu langsung berhenti. Nah, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu anhu mastata'tum. Kalau aku merintahkan kalian terhadap sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian, semaksimal yang kalian mampu. Dari teks hadis ini kelihatan jelas bahwa sifat larangan itu lebih keras. Nah, nggak ada kalimat dari Nabi itu mastata'tum, semampu kalian. Jadi jangan maksiat semampu kalian, nggak ada istilah begitu. Jangan durhaka sama Allah, titik. Nah, mampu nggak mampu harus mampu. Tapi kalau menjalankan ketaatan, kalimatnya semampu kalian. Sebenarnya iman kita itu butuh ditempa. Kalau nggak ditempa, nggak bakal naik-naik. Kita kalau melihat, mohon maaf ya, sejarah Nabi, bahkan para penguasa Islam yang lain, itu banyak sekali kemiripan. Paling tidak dari dua sisi ini, yaitu cobaan yang mereka alami. Pertama-tama, cobaan internal dan eksternal, selalu begitu ya. Misal kalau di zaman Nabi, coba mari kita perhatikan awal-awal surat Al-Baqarah itu. Itu kan di 4 ayat pertama ngebahas tentang orang beriman. 2 ayat berikutnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dan seterusnya itu bahas tentang orang kafir. Tapi ayat-ayat berikutnya yang panjang-panjang itu, yang panjang, sekitar 13 sampai 14 ayat, itu membahas tentang jenis yang lain, yaitu orang munafik. Dia menampakkan seolah muslim tapi hakikatnya dia memusuhi kita. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu kita musuh dari dalam itu lebih kuat begitu. Musuh dari dalam itu lebih kuat dahsyatnya. Walaupun kita juga lihat secara fakta, jika ada seorang pengkhianat dalam sebuah negeri, biasanya negeri itu tetap cepat hancur. Nah, iman kita ini kualitasnya nggak bakal naik pol itu kalau kita dihadapkan pada kasus-kasus yang sifatnya eksternal. Misalnya orang-orang yang nggak suka sama kita, atau misalnya menghadapi apa gitu. Harus ada yang sifatnya internal yang memang jiwa kita itu butuh ditempa. Nah, kita hidup di zaman yang menurut ana ya, bukan menurut ana ya, kata Ustaz ana dulu, Syekh Nasir Al-Qarni. Nah, andai kita hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau Harun ar-Rasyid,
rahimahullah taala, itu mungkin kita akan bingung kira-kira peran apa yang bisa kita ambil. Nah, karena semuanya sudah rapi diurusi negara dan sebagainya, jalur maksiat sudah nggak ada. Nah, ya kita harus bersyukur kita hidup di zaman sekarang, dan ini memang takdir kita begitu. Nah, dengan cobaan yang beraneka ragam, dan kalau kita pengen menempah iman kita untuk memperjuangkan Islam dari jalur apapun, ada di kehidupan sekarang. Nah, tantangannya juga sepertinya terkait masalah maksiat itu bukannya lebih besar di zaman sekarang. Nah, zaman dulu kan polisi syariat itu kenceng banget ya. Nah, jadi memang kita butuh ditempa kurang lebih itu, dan masalah larangan-larangan Allah ini menghindarinya harus lebih maksimal daripada menjalankan ketaatan. Nah, tim itu kurang lebih terkait masalah Ramadan, dan ini buat latihan. Terus kemudian kita bahas sedikit masalah pernak-pernik Idul Fitri, teman-teman. Nah, kita bahas yang ada di Indonesia saja ya. Kita bahas yang ada di Indonesia saja. Idul Fitri secara makna memang kita semua sudah tahu. Ulama terbagi menjadi dua. Al-Fitru, ada yang mengatakan dari kata aftar iftir, Idul Fitri artinya kembali makan. Ada yang mengatakan diambil dari kata al-fitr, suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, setiap janin yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Nah, maka kembali suci lagi. Dan dua makna itu bisa dipakai semuanya, tidak berbenturan. Nah, di kita itu sekarang kita ngebahas sisi apa ya? Pertama, ulama kita ya dulu itu sering menyebutnya itu dengan ketika tiba hari Idul Fitri itu hari kemenangan gitu. Nah, hari kemenangan. Dan mereka juga dalam khutbah-khutbah mereka sering menjelaskan tentang makna hari kemenangan, yaitu intinya kita berhasil menentukan atau apa ya, menundukkan hawa nafsu kita untuk tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini kemenangan itu bahasa Arabnya itu al-falah, seperti yang kita tahu hayya 'alal falah. Dan al-falah itu artinya kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau itu artinya al-husul 'alal matlub wan najatu minal marhum, yaitu kita mendapatkan semua yang kita mau dan kita terhindar dari semua yang kita khawatirkan. Nah itu ayat-ayat tentang ngebahas tentang la'allakum tuflihun atau qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, itu banyak sekali. Jadi jalur agar kita mendapatkan al-falah itu di Al-Quran banyak sekali. Nah, yang diantaranya itu misalnya di surat Al-A'raf itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Nah, la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung, mudah-mudahan kalian mendapatkan kemenangan. Baik, nah mungkin kita bahas sedikit terkait masalah itu. Nanti kita baru pindah terkait membahas mungkin sedikit tentang halal bihalal. Yang teman-teman sekalian, jadi pertama kata isbiru, bersabarlah kalian. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, artinya as-sabru 'anil maksiyah. Itu kita bersabar untuk tidak bermaksiat. Nah, kata para ulama ini sebenarnya cukup dari tempat maksiat. Kalau wasabiru tambah lagi sabarnya, itu kaitannya dengan menjalankan ketaatan. Nah, sebagian orang kalau belum terbiasa menjalankan ketaatan tuh memang butuh ekstra dia, butuh ekstra untuk itu. Misalnya orang yang baru masuk Islam terus belajar puasa, biasanya di tahun pertama itu dia nggak full nih,
yang tak jumpai itu ya, yang nggak tak jumpai kan lebih banyak. Nah, saya mungkin belum siap fisiknya atau mental, intinya mentalnya sih. Tapi ya dulu pernah ada cerita sedikit. Jadi ada turunan Tionghoa begitu, ya karena pernikahan mungkin, terus dia masuk Islam, terus baru latihan puasa. Tapi jadi butuh kesabaran ketika menjalankan ketaatan. Berbeda bagi mereka yang sudah nyetel, sudah menikmati itu, nafsunya sudah berhasil ditundukkan. Dia lebih senang taat sama Allah daripada maksiatnya. Itu mungkin tidak butuh kesabaran untuk sebuah rutinitas ibadah yang sering dilakukan. Tapi warob itu dan lakukanlah riba itu artinya banyak sekali. Nah, jihad itu termasuk riba, mempertahankan negara ketika diserang riba, memperbanyak kebaikan riba. Nah, dan para ulama dulu kalau masalah riba itu kencang sekali. Tapi terakhir wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah itu makna takwa kita sering dengar. Nah, cuman ada beberapa kisah tentang masalah pentingnya takwa. Untuk pernah dengar ceritanya bapaknya Abdullah bin Al-Mubarak belum ya? Jadi bapaknya Abdullah bin Mubarak itu, dia itu Pak Mubarak itu rasnya ras Turki. Jadi Cina begitu. Badannya kecil, tidak begitu tinggi. Terus betisnya tidak ada bulunya. Padahal orang Arab itu full bulu. Jadi kalau nanti Ibnu Mubarak juga begitu, betisnya nggak ada bulunya. Sebelum Anda berkisah tentang ayahandanya, Anda berkisah dulu tentang Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu ulama yang paket lengkap. Nah, ulama yang paket lengkap. Masalah apapun kayaknya kok menguasai beliau. Nah, dan ada ketika beliau zamannya sebelum Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi kadang Imam Ahmad berfatwa apa begitu, ada yang nyanggah dengan menyebutkan tapi Ibnu Mubarak memang begini, begitu. Berarti beliau luar biasa. Dan beliau itu tidak suka zuhroh itu ketenaran. Nah, di kampungnya itu orang pada kejar-kejar beliau. Akhirnya beliau pindah ke Naisabur, yang orang-orang nggak kenal wajahnya, tahu namanya tapi nggak kenal wajahnya. Masya Allah. Nah, dalam sebuah dikisahkan dalam kitab Aina min Akhlaqis Salaf, itu pernah ketika dalam sebuah peperangan, jadi orang Romawi mau masuk wilayah kita dan kita pertahankan di era dinasti Abbasiyah. Itu biasa sebelum perang besar itu kan ada perang tanding. Itu memang budaya semua negara begitu. Arab begitu, Eropa begitu, manapun semua begitu. Ada budaya begitu, perang tanding dulu. Jadi jagoan Eropa itu dalam perang tanding dikisahkan di kitab tersebut berhasil membunuh 6 jagoan Muslim. Jadi datang dibunuh, datang lagi dibunuh. Setelah itu, setelah 6 berhasil tumbang, orang Islam gak ada yang berani maju. Dan dia makin congkak terus jalan di softnya orang Islam. Dan kita kan tahu ya, dunia perang itu seperti tawuran. Di sini ada yang pernah ikut tawuran? Apa namanya? Jadi tawuran itu mentalnya kan rata ya. Jadi kalau menurut teori tawuran, kalau pengen menang nggak perlu jumlah, tangkap satu lawannya begitu terus gebukin, nanti yang lain akan lari begitu, satu gebukin lari, nah begitu. Nah ini kalau nggak ada pahlawan Islam nggak mengalahkan jagoan Romawi, itu nanti mental seluruh tentara Muslim itu down. Saat perang besar kemungkinan besar kalah karena sudah jatuh begitu. Dia sampai berdiri jalan di barisan Islam sambil mengacungi pedang begitu, ada yang berani keluar sampai lama. Terus kemudian Ibnu Mubarak dari baris tengah itu keluar begitu, pakai apa ya, wajahnya ditutupi. Panjang kisahnya, singkat cerita dia maju tanding pedang itu
Dikisahkan di kitab tersebut sampai 1 jam. 1 jam, masya Allah. Kita tahu cara Madura kemarin aja bunuh 4 orang, nggak ada 1 menit. Nah, ini tadi pedang sampai 1 jam, berarti hebat sekali mereka, nggak tersungkur-tersungkur. Tapi setelah itu jagoan Romawi mati, kemudian datang Romawi lagi, mati lagi sampai 6 juga. Terus baru perang besar kita menang. Nah, Ibnu Mubarak itu kenapa bisa hebat gitu? Karena faktor bapaknya. Bapaknya itu bukan ulama, tapi orang yang benar-benar soleh begitu. Makanya kemudian lahir dari dari apa ya dari sarinya itu seorang Abdullah bin Mubarak. Jadi kisahnya ini tentang masalah takwa, masih berkaitan tentang takwa. Jadi Mubarak itu dulu bapaknya itu tukang kebun, 10 tahun di kebun itu, tapi nggak pernah makan makanan yang buah-buahnya ada di kebun itu, nggak pernah. Yang jatuh pun juga nggak pernah makan dan sebagainya. Berarti dia sangat hati-hati ketika memasukkan makanan dalam mulutnya. Singkat cerita, tuannya itu manggil dia, ini saya mau datang tamu aku, ambilkan buah-buahan yang terbaik. Maka semua jenis buah-buah yang ada itu diambil, yang terbaik dia nggak tahu yang manis yang gimana, dikira yang mengkilat-kilat itu, padahal kan masih muda-muda. Ketika disuguhkan ke tamu aku gitu, ya masih masem-masem. Setelah tamunya pulang, Ibnu Mubarak Al-Mubarak dipanggil, dimarahin. Masa kamu nggak bisa bedain mana yang sudah matang, sudah masak, mana yang belum? Jawabannya memang dia nggak tahu. Memang kamu kerja di tempat udah berapa lama? Ya 10 tahun. Masa kamu nggak pernah makan? Nggak pernah. Sampai teman-temannya dipanggil juga, tuan kebunnya itu dikrosek, bener nggak semua baru nggak pernah makan. Memang ternyata persaksian dari teman-temannya memang nggak pernah makan. Insya Allah dia kaget ada orang yang masih sejujur itu. Nah, di hari berikutnya Abu Bakar itu dipanggil. Nah, dipanggil, yang tukang kebun yang punya kebun itu ngomong, aku punya seorang putri pengen tak nikahkan, kira-kira aku cari mantu itu yang seperti apa? Kemudian kata Al-Mubarak, kenapa nanya aku? Ini para ulama, aku bukan siapa-siapa. Kemudian kata yang tuannya punya kebun, enggak, aku pengen dengar dari kamu aja. Pengen dengar dari kamu, kira-kira aku harus nyari nyari mantu yang seperti apa? Kemudian kata Al-Mubarak, kamu jangan berperilaku seperti orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Orang Yahudi itu kalau menikahkan nyari mantu itu fokusnya kaya gitu, kaya pokoknya. Terus bagaimana? Jangan seperti orang Nasrani. Orang Nasrani zaman itu atau zaman sekarang. Memang gimana orang Nasrani? Nasrani kalau nyari mantu itu nyari yang kawan banget, orang-orang Eropa zaman dulu. Nah terus kayak gimana? Jangan seperti orang Arab. Nah, bagaimana orang Arab? Orang Arab kalau nyari mantu itu cari yang nasabnya paling bagus. Tapi memang sampai sekarang sepertinya begitu. Nah, jadi ya semuanya itu ada plus-plusnya ya. Jadi di Saudi itu ada istilah 110 220 kayak listrik begitu. Nah, kalau 220 itu yang turun Arab murni, ada campurannya. Yang 110 itu ada campuran non Arabnya. Panjang itu nggak boleh dibahas. Karena dapat info dari orang yang lahir di sana sampai besar di sana. Jadi paham budaya sana. Ya plusnya banyak, minusnya ada. Terus kemudian bagaimana? Kemudian dia bernasihat, kasih nasihat, zawij bintaka bintaki, nikahkanlah putrimu itu dengan orang yang bertakwa. Masya Allah. Kemudian dia melanjut lagi, fa'in ahabbaha bihaqqin. Kalau memang suaminya nanti itu mencintainya, dia akan mencintai dengan cara yang benar. Cara mencintai dengan cara yang salah itu banyak contohnya. Wa in kariha la yadrimha. Tapi kalau dia
suka dengan putrimu, maka dia nggak bakal mendoliminya karena dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di budaya bangsa Arab itu, mohon maaf, itu lebih nyaman menikahkan putrinya itu dengan keponakannya sendiri, jadi anak saudaranya, kan sepupu sama sepupu boleh. Kenapa demikian? Karena ketika mendolimi putrinya itu dia mikir bahwa mertuanya itu adalah pamannya, sampai berapa puluh persen gitu di Saudi. Pusat mana juga begitu, nikah dengan sepupunya. Ketika tak tanya Ustaz Abdul Khalik Al-Qarni, memang antum nafsu Ustaz, bisa nafsu itu dengan sepupu antum? Dia kan tahu budaya Indonesia. Kata beliau, aku itu gak pernah lihat mukanya. Aku melihat mukanya itu cuma 2 kali. Pertama pas main gak sengaja papasan, terus kedua saat malam pertama. Masya Allah, mereka itu menjaga apa ya, menjaga muruahnya itu kuat sekali. Zaman itu, kalau sekarang aneh nggak tahu. Zaman itu. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. Oh iya, terakhir tentang Al-Bihan. Masya Allah. Memang itu budaya ada di kita ya, di Indonesia. Di Arab itu nggak ada. Itu kayaknya memang produk ulama zaman dulu. Jadi memang orang Indonesia itu, terutama orang Jawa ini, agak unik. Nah, jadi ketika melakukan sebuah kesalahan itu nggak mau minta maaf karena malu, bukan nggak mau minta maaf, malu nanti ketika minta maaf itu jadi makin sikap itu jadi makin gak enak, mending sama-sama udah gitu. Ya udah maaf ya, nanti jadi hubungan itu jadi aneh gitu. Ketika kesalahan itu terlihat besar. Nah, maka terus dibikin event ketika selesai Ramadan. Nah, ketika sudah bersih dosa-dosa kita sama Allah, kemudian dosa sama makhluk dibersihkan sekalian. Itu kurang lebih begitu teman-teman. Nah, tapi kalau di negara Arab misalnya, kalau salah minta maaf saat itu ya selesai. Tapi di Indonesia juga ada yang mirip-mirip begitu. Dulu pernah ada cerita Ustaz Aneh itu dari Mesir. Nah, Profesor Murad Mahmud Haidar. Nah, kalau diketik namanya begitu muncul kayaknya. Di Mesir belum pernah ngajar di Indonesia. Jadi ketika dia sekolah di Al Azhar, itu punya teman orang Indonesia. Suatu ketika Pak dosennya nanya ke semuanya, cita-citamu apa? Tiba-tiba yang dari Indonesia ngomong, saya pengen jadi hakim. Saya pengen jadi hakim. Kemudian Ustaz Anang ngomong, orang sepertimu nggak mungkin bisa jadi hakim. Orang seperti itu, dan itu kan cuma canda. Nah, dan di Arab kalimat gitu itu nggak masuk hati. Kalau di kita ngomong kayak gitu masuk hati, bertahun-tahun ternyata, bertahun-tahun. Nah, ini begitu selesai kuliah di Al Azhar, pulang benar-benar fokus di situ sampai jadi hakim, sampai ketua anggota hakimnya ini. Terus dia terbang ke Mesir untuk nyari usaha tadi itu, masya Allah. Nyari, dicari, ketemu, udah jadi dosen di Al Azhar. Ketemu, terus diingetin, Araf tadi, masih ingat aku enggak? Entah Malaysia, kamu orang Malaysia? Enggak, aku temanmu dulu di kelas. Yang kamu pernah bilang, aku enggak mungkin jadi hakim. Ini sekarang tak buktikan. Tunjukkan kamu. Aku udah jadi hakim. Masya Allah. Saat itu saat langsung gitu. Ternyata itu sangat musuh. Maaf ya, sampai setelah itu ketika dia dikirim ke Indonesia jadi dosen di Indonesia, omongannya hati-hati, itu takut nyinggung. Emang ya begitu karakter Indonesia ketika gitu kan, makanya terus ada semacam halal bihalal yang nggak ada ritualnya apa-apa, ya cuma maaf-maafan aja. Itu juga bagian syariatnya, insyaallah. Nah, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Nah, materi obrol-obrol nyantainya. Tadi pertemuan berikutnya setelah Lebaran, nah kita membahas tentang kemarin diterjemahkan nama sejarah ini faslun fi kayfiyati tawsi'it darajat, subbab tentang bagaimana cara pembagian derajat-derajat di akhirat, baik tentang kebaikan alal hasanat wa sayyi'at di dunia. Jadi itu atas kebaikan, hal yang baik dan hal yang buruk di
dunia. Tapi kurang lebih itu Pak. Nah, ini udah mau lebaran. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah ngomong. Kalau mungkin ada yang kesindir, padahal aneh nggak niat sindir. Wong aneh nggak tahu pikiran antum, nggak mungkin niat sindir insyaallah. Tapi tak kira cukup kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.